Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Mulyawati, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan jurusan akuntansi. Sebelumnya, yang saya hormati Pak Julius Nur Syamsi, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar 2 kewarganegaraan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembahasan hak asasi manusia, wawasan Nusantara, kenegaraan, dan kebangsaan. Hak asasi manusia. Yang pertama ada pengertian HAM. Sejak lahir, setiap manusia sudah mempunyai hak asasi manusia atau HAM yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seorang pengusaha ataupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Namun, sekarang ini banyak orang yang melanggar haknya sendiri demi kepentingan pribadinya. Pengertian HAM secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, HAM ini terbagi atas 2 kata, yaitu hak dan asasi. Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan, sedangkan sasi dapat diartikan hal yang utama atau mendasar. Secara terminologi, HAM yaitu sesuatu yang dipunya atau dimiliki oleh setiap manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak ia pertama kali menghirup udara di dunia ini atau sejak ia lahir. Hak asasi bukan hanya dimiliki sejak kita lahir, namun dalam kandungan kita memang sudah memiliki hak, yaitu hak untuk dilahirkan. HAM ini berlaku secara kedudukan wawasan Nusantara berada di dalam hierarki paradigma nasional sebagai berikut. Sumarno 2005 halaman 87. Hierarki 1, landasan ideal yaitu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. Hierarki 2, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki 3, landasan visional yaitu wawasan Nusantara. Hierarki 4 yaitu landasan konsepsional atau ketahanan nasional. Hierarki 5, landasan operasional atau GBHN, garis besar haluan negara. Selanjutnya ada hak asasi di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau property right, hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak asasi hukum atau right of legal equity, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Yang keempat ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan budaya, dan sebagainya. Yang kelima ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan sebagainya. Makna hak asasi manusia. 2 nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlakukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itu sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh, tidak terbatas, atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi
yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal atau hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan atau tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Yang keempat, hak asasi manusia saling bergantung atau bersama-sama hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat, atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Tanpa hak asasi manusia, seorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi seorang berarti memperlakukan orang tersebut seolah-olah bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menurut agar martabat manusia semua orang dihormati. Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memiliki tanggung jawab menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda dapat menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Wawasan Nusantara. Yang pertama ada pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar, secara harfiah. Wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan secara kontekstual. Istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosial kultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Yang kedua ada tujuan wawasan Nusantara. Secara umum, tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia, yang telah lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Selain itu, tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.
Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Didasarkan pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata, yang terdiri dari 3 aspek alamiah. Yang pertama ada Trigatra, yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial. Yang kedua ada Pancagatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Pengertian negara. Negara adalah suatu kelompok masyarakat yang menempati wilayah dengan diatur oleh hukum yang berlaku, memiliki pemerintahan yang berdaulat. B. Syarat terbentuknya negara rakyat. Pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan diakui negara lain. Oleh karenanya, dalam suatu wilayah terdapat masyarakat yang menempati wilayah tersebut, yang diatur oleh sebuah hukum. Hal ini bertujuan untuk mengatur masyarakat supaya hidup sesuai aturan dan kehidupan yang dijalani menjadi damai. C. Hubungan antara negara dan agama. Yang pertama ada paham teokrasi. Pada paham ini diyakini bahwa negara menyatu dengan agama. Dalam paham ini, teokrasi terdapat 2 sistem yang diterapkan, yaitu teokrasi langsung dan teokrasi tidak langsung. Yang kedua ada paham sekuler. Paham sekuler adalah paham yang memisahkan hubungan antara negara dan agama. Yang ketiga ada paham komunis. Paham komunis adalah paham yang tidak meyakini adanya kehidupan beragama. Pada paham ini masyarakat yakin dengan adanya ateisme. Selanjutnya ada pengertian agama. Menurut pendapat tokoh Harun Nasution, agama itu dilihat dari sudut mata atau isi yang terkandung di dalamnya. Dalam artian, agama merupakan kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terkumpul dalam satu kitab. Selanjutnya ada hubungan negara dan agama Islam. Yang pertama ada hubungan negara dan agama yang bersifat antagonistik. Yang kedua hubungan negara dan agama yang bersifat akomodatif. A. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonom dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. B. Dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua ada Ketetapan MPR RI nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.
Yang ketiga ada ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat ada UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima ada UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keenam ada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah revisi UU nomor 32 tahun 2004. C. Tujuan. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 3. Keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. Yang kelima ada pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Yang keenam ada mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh ada menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. A. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. B. Penerapan good governance di Indonesia. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 12 tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama. C. Prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini, akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance ada 9. Yang pertama yaitu partisipasi masyarakat, yang kedua yaitu tegaknya supremasi hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat peduli pada stakeholder atau dunia usaha, yang kelima ada berorientasi pada konsensus, yang keenam ada kesetaraan, yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi, yang kedelapan ada akuntabilitas, yang kesembilan ada visi strategis. A. Pengertian globalisasi. Menurut asal katanya, globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini, tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja working definition, sehingga bergantung dari sisi mana orang yang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan suatu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis,
ekonomi, dan budaya serta masyarakat. B. Manfaat globalisasi bagi Indonesia. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan bangsa di Indonesia adalah 1. Perubahan tata nilai dan sikap. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. C. Karakteristik globalisasi. Yang pertama ada perubahan konsep ruang serta waktu. Yang kedua ada pasar dan produksi ekonomi. Yang ketiga ada peningkatan interaksi kultural. Yang keempat ada meningkatnya masalah bersama. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.